lagi. Di depan ini masih ada yang kosong-kosong. Ya. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang boleh beribadah bersama-sama. Ya, hari Minggu, hari ini tanggal 2 Mei, dan Indonesia memperingati hari ini juga sebagai Hari Pendidikan, benar ya? Ardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Ya, kita bersyukur para pendidik yang ada, ya di Zoom ada Ibu Jui, para pendidik, dan ada guru-guru yang lain. Dan sebenarnya kita semua guru, orang tua adalah guru bagi anak-anak kita. Amin. Hari Pendidikan Nasional. Ada bapak tokoh pendidikan yang terkenal, siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Itu dia membuat 3 istilah. Apa itu istilahnya? Pertama, 3 sebutan apa? Belakangan dituturi Handayani. Ingasosun terus Imadia Mangun Karso tuturi Handayani. Ingasosun itu artinya apa? Di depan untuk memberi teladan, contoh, ya. Imadia Mangun Karso artinya apa? Di tengah, Imadia di tengah untuk memberi apa? Semangat, support, dorongan. Tuturi Handayani artinya apa? Jangan sebut salah-salah. Tuturi Handayani. Nah, ya. Tuturi Handayani artinya apa? Di belakang untuk mengikuti dengan baik, mendengar dengan baik, melakukan dengan baik. Jadi ini menarik sekali, dan kita bersyukur slogan ini boleh terus hidup di bangsa ini, bahwa kita adalah makhluk pembelajar. Katakan pembelajar. Oke, ya. Kalau yang di sini susah daripada Pak Johnson kepalanya dan Ibu, boleh pindah di sini. Karena saya mau lihat juga kan. Kalau begini saya lihat Pak Johnson, nggak lihat Ibu. Gini saya lihat Ibu, saya nggak lihat Pak Johnson. Boleh pindah. Nanti kita main petak umpet nanti, main siduk-bak nanti ya, gitu ya. Boleh pindah di sini, boleh di sini. Nah, dekat suami istri biar enak, supaya jangan diambil istrinya. Ya, ya kita bersyukur ya, puji Tuhan. Baik, nah hari ini kita mau sama-sama dengan firman Tuhan lanjutan yang kemarin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita disiapkan Tuhan untuk menyeberangi, untuk masuk kepada tahapan kehidupan selanjutnya. Kita tahu sama-sama peristiwa padang gurun sudah selesai. Katakan sama-sama, padang gurun sudah selesai. Sekali lagi, padang gurun sudah selesai. Bila kiri kananku, padang gurun sudah selesai. Padang gurun sudah selesai. Oke, yang di Zoom juga ya, padang gurun sudah selesai. Tepuk tangan buat Tuhan, padang gurun sudah selesai ya. Saudara dengar baik-baik, padang gurun sudah selesai, tapi prinsip-prinsip di padang gurun kita harus hidupi. Percaya bahwa selama di padang gurun 38 tahun mereka makan mana, roti yang dari Tuhan. Dan akhirnya kita tahu sama-sama ketika Yesus, minggu lalu saya sebutkan bagaimana Yesus setelah selesai dibaptis di Matius pasal 4. Pertama kali dia setelah selesai dibaptis, dia pergi ke padang gurun. Dan selama 40 hari 40 malam di padang gurun dia berpuasa. Dan di sana dia boleh menaklukkan kegagalan, menyelesaikan kegagalan bangsa Israel selama 40 tahun. Dan kita tahu sama-sama, selama Yesus di padang gurun ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Dan 3 pencobaan ini pula lah yang menjadi pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Kita tahu pencobaan itu berbicara soal kedagingan yang pertama. Kita bicara soal apa? Perut. Kita tahu sama-sama bangsa Israel selalu bicara soal perut, bicara soal makanan. Mereka selalu mengeluh dan ingin mati di Mesir dengan makanan yang enak. Dan akhirnya Tuhan menggantikan selera mereka dengan namanya mana, makanan yang hambar itu, supaya selera Mesir hilang. Dan itulah yang mereka makan. Dan iblis juga berusaha menggoda Yesus dengan peristiwa ketika Yesus berpuasa di padang gurun dan Yesus menjadi lapar. Dan iblis berkata, ubahlah apa? Batu ini menjadi roti. Dan Yesus berkata, tidakkah kau tahu bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataan Allah. Jadi firman Tuhan adalah mana, roti kehidupan. Saudara lihat, selama di padang gurun mereka diberi mana, dan Yesus di perjanjian baru berkata, kita hidup oleh karena firman Tuhan. Makanan kita adalah firman Tuhan. Katakan amin. Makanan kita adalah firman Tuhan. Saya tanya saudara, kalau orang nggak makan dengan baik, sehat nggak? Kalau orang makan tidak teratur, sehat nggak? Pasti akan sakit, betul? Sakit, pertumbuhannya juga bahkan terganggu, betul?
Sama, firman Tuhan juga kalau saudara tidak cerna dengan baik, kita akan tidak sehat secara rohani. Jujur, ada banyak orang tidak sadar tentang hal ini. Saudara boleh menjadi rohani, tetapi saudara tidak sehat secara rohani. Paham artinya? Ahli Farisi, orang tahu ahli-ahli Taurat itu, orang Farisi adalah orang yang hidup secara rohani, tetapi tidak sehat secara rohani. Benar? Hidup secara rohani dari mana kita tahu? Dia melakukan semua ritual rohani, tetapi tidak sehat secara rohani. Dia menghakimi orang lain. Dia melakukan hal yang tidak benar. Secara fisik, secara ritual mereka sangat rohani, tetapi mereka tidak sehat secara rohani. Bahkan Yesus berkata kepada mereka, engkau seperti kubur yang terenggana, yang dari luar dilabur dengan cat yang putih, tapi dalammu berisi dengan apa? Tulang belulang. Ya, saudara dengar baik-baik. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Di luar Tuhan, itulah yang mereka alami, yaitu mereka secara fisik adalah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, tetapi secara spiritual di dalamnya tidak sehat. Nah, hati-hati. Ini prinsip Mesir yang pertama kita harus selesaikan. Kita bisa secara rohani hidup, tetapi belum tentu sehat secara rohani. Makanan firman Tuhan adalah makanan yang sehat. Katakan, firman Tuhan adalah makanan yang sehat. Bilang kiri kanan, firman Tuhan makanan yang sehat. Ya, firman Tuhan makanan yang sehat. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang kalau dengar firman Tuhan ngantuk. Kemarin saya ke Palu. Waktu di Palu ada satu tempat, saya baru pergi ke tempat itu. Tempat itu tempat para layang di Palu, dan dari atas itu kelihatan kota Palu dan laut. Wah, waktu sampai ke atas sampai tidak diizinkan motor metik. Mengapa tidak diizinkan motor metik? Karena kalau dia turun dari atas ke bawah, itu motor metik nggak bisa jebol remnya. Terjal sekali. Nah, ini mobil, wah baru mobilnya ada mantap. Wah, kita kayak staf kami dulu waktu pergi ke sana, waktu turun belum jalan selicin yang kemarin, masih jalan berbatu-batu. Mereka saja direm itu motor depan dan belakang saking terjalnya, jadi jalan terus itu motor saking terjalnya. Nah, saudara bayangkan kalau itu motor metik jebol, sudah ada kecelakaan. Dan waktu kemarin itu waktu satu orang bawa mobil, kami 3 orang, selain supir jadi 4 orang. Satu orang bawa mobil, tapi kita berempat injak rem. Paham maksudnya? Makanya ada istilah, yang masuk surga bukan pendeta, yaitu siapa? Supir katanya. Karena kalau pendeta, kalau khotbah jemaat akan tidur, tetapi kalau supir bawa mobil, penumpangnya berdoa semuanya. Saudara, itu canda. Nah, saudara dengar baik-baik. Saya bingung juga kenapa kalau firman Tuhan disampaikan orang tidur. Memang ada 2 hal. Yang pertama, firman Tuhan yang tidak menarik, dan yang kedua, kita nggak haus dan lapar akan Tuhan. Secara ini dua-dua harus dikerjakan. Oleh sebab itu belajarlah bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan dengan menarik. Dan hebatnya, firman Tuhan itu adalah milik Allah sendiri, bukan milik si pengkhotbah. Itu sebabnya sebagai seorang pengkhotbah harus benar-benar bisa bersekutu dengan Tuhan, mendapati isi hati Tuhan. Tidak mudah berkhotbah. Ngomong mudah, tapi berkhotbah itu tidak mudah. Karena pada akhir khotbah itu nanti, dan pada waktu di sorga nanti, Allah akan bertanya, bahkan hari lepas hari akan bertanya, yang kau sampaikan itu perkataan Tuhan atau perkataanmu? Setelah ini menjadi tantangan. Oleh sebab itu dengar baik-baik, karena saudara tidak dibangun hidupnya, kita harus sama-sama. Waktu di Palu kemarin, staf kami ngomong begini, aduh Pak Agus ini kalau ngomong meyakinkan, hal yang salah aja kalau dia ngomong menjadi benar. Saudara dengar baik-baik, itu menjadi tantangan buat saya. Jangan sampai yang disampaikan ini adalah kedagingan awal sendiri, dan itu dijauhkan. Sebab dia perlu doakan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, doakan mereka. Katakan amin. Karena apa? Firman Tuhan, saudara dengar baik-baik. Sekali lagi, kita tahu firman Tuhan, tapi kita butuh diajar. Hati yang mau belajar dan diajar, itu akan membuat kita mengerti firman Tuhan lebih dalam, lebih detail. Yang kedua, haus dan lapar. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara haus dan lapar akan Tuhan, waktu firman Tuhan disampaikan, saudara bahkan bisa dapat lebih. Katakan sama-sama, dapat lebih. Dapat lebihnya dari mana? Yang pertama yang disampaikan pengkhotbah. Yang kedua, saudara haus dan lapar karena janji Tuhan. Barang siapa haus dan lapar dia akan dipuaskan. Tuhan bisa puaskan saudara. Itu sebabnya ini yang saya buat, ini metode saya. Siapapun yang khotbah,
saya, membuat hati saya haus dan lapar akan Tuhan. Telinga saya terbuka lebar untuk Tuhan, sehingga saya boleh tangkap apa yang Tuhan mau. Mungkin pengkhotbah ngomong X dan Tuhan tambahkan, bukan berarti yang dikatakan pengkhotbah itu tidak benar. Ada kalanya memang pengkhotbah yang tidak benar, jujur ada. Saya dengar firman Tuhan, saya pernah hadir di sebuah gereja. Ada seorang pendeta berkhotbah, saya gelisah sekali karena apa yang dikhotbahkan salah. Kalau boleh saya berdiri dan berkata, itu salah Pak Pendeta, firman Tuhannya salah, pelajari baik-baik. No, nggak boleh. Contoh waktu dikatakan begitu, pasal 2, mintalah aku akan memberikan suku-suku bangsa menjadi milik kepunyaanmu dan ujung-ujung bumi menjadi harta warisanmu. Saudara pendeta ini khotbah dan berkata itu berkata tentang harta bangsa-bangsa, bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Kekayaan harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Engkau akan diberkati. Saudara dengar baik-baik. Saya itu sepaning langsung, Tuhan salah itu firman-Nya. Ini pendeta belajar di mana? Itu bukan berbicara tentang kekayaan. Ini orang kalau hidup dalam teologi prosperity, teologi kemakmuran, pikirannya selalu berkat. Padahal firman itu berbicara tentang suku-suku bangsa yang Tuhan janjikan kalau kita layani Tuhan, kita sampaikan Injil, kita doakan bagi orang-orang terhilang, mereka itu akan menjadi seperti harta kita. Mengapa? Karena nanti di sorga secara eskatologis, ketika kita di sorga, ada orang percaya diselamatkan melalui hidup saudara, itu yang dikatakan mahkota kehidupan diberikan kepada saudara. Orang-orang yang saudara layani, siapapun yang saudara layani, secara khusus orang yang belum percaya kepada Kristus dan menjadi percaya kepada Kristus, itu jadi hartamu, itu mahkotamu. Jadi bukan bicara soal harta di dunia ini. Wah, makanya saudara dengar baik-baik, karena firman Tuhan itu makanan, jangan sampai salah dengar. Ada khotbah banyak di YouTube yang salah-salah juga. Hati-hati. Oleh sebab itu kadang saya juga bisa slip of the tongue, terbeleset khotbahnya. Kadang bilang X dan dijelaskan Y. Beberapa kali pernah saya sampaikan demikian dan istri saya koreksi dan saya pernah minta maaf kepada saudara. Contoh waktu kemarin yang saya khotbahkan tentang Maria Magdalena. Wah, saya bilang itu Maria ibu Yesus. Salah saudara, salah ya. Padahal Maria Magdalena, di awal saya sebut Maria ibu Yesus, di bawah baru ketahuan itu Maria Magdalena. Ketukar-tukar. Nah saudara ya, nah dengar baik-baik. Oleh sebab itu belajar firman Tuhan. Katakan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan yang sehat. Katakan firman Tuhan makanan yang sehat. Firman Tuhan makanan yang sehat. Saudara dengar baik-baik, saya hari ini bergumul. Mengapa bergumul? Bergumul karena kadang-kadang orang susah mendengar. Oleh sebab itu kita mau sama-sama hari ini Yosua dibawa masuk untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini menarik. Kita tadi sudah lihat bagaimana Yesus menyelesaikan semuanya. Yang pertama tadi makanan firman Tuhan, makanya kita harus dengar. Hari ini kita lihat bagaimana Yosua diajar Tuhan untuk boleh mendengar, dan dia boleh peka, dan dia boleh meresponi apa yang dia dengar, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yosua pasal 1, yuk sama-sama. Yosua pasal 1. Topik khotbah kita hari ini adalah bersiaplah, seberangilah, ya. Katakan sama-sama, bersiaplah, seberangilah. Ya. Saudara dengar baik-baik, karena orang kalau menyeberang tapi nggak siap, dia ke bawah arus. Nah, ya. Kalau nggak siap, hati-hati kalau tidak siap. Ada orang menikah tapi tidak siap, akhirnya rumah tangganya menjadi goncang. Ada orang kuliah tapi nggak siap, akhirnya perkuliahannya tidak baik. Banyak orang kalau tidak siap menjadi tidak baik. Oleh sebab itu kita perlu siap. Katakan sama-sama, aku mau siap. Ya, di Pak Ayub mau jadi ayah, Dedi mau jadi ibu, harus siap. Ya, nah, Pak David akan berangkat ke Papua, harus siap. Pak Johnson, Ibu Rita, Pak Chris dan Ibu Yohan akan menjadi tim struktur di dalam pelayanan kita. Mereka harus siap. Siap dulu. Karena kalau kita nggak siap, saudara dengar baik-baik. Tetapi ada memang masa di mana siap tidak siap, ya harus siap. Artinya apa? Siap senantiasa. Yuk kita lihat sama-sama. Firman Tuhan ini menarik. Yosua pasal 1. Yang di Zoom juga boleh buka Alkitab saudara. Yosua pasal 1. Kita akan membahas Yosua pasal 1 saja hari ini. Karena kita akan ada serangkaian acara nanti supaya waktunya cukup. Yosua pasal 1
perintah Tuhan kepada Yosua untuk berebut tanah Kanaan. Lihat, saya akan jelaskan perlahan-lahan supaya kita menangkap firman itu luar biasa. Ayat 1, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Dengar baik-baik. Sekilas firman Tuhan ini gak ada artinya, tapi lihat, saya ajak saudara baca baik-baik. 1, 2, dan 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Dengar, ada dua orang disebut di sana namanya. Satu Musa, satu namanya Yosua. Musa titelnya jelas dikatakan hamba Tuhan. Terus Yosua dikatakan titelnya sebagai siapa? Abdi Musa. Abdi Musa. Lihat, dengar baik-baik. Dan dikatakan firman Tuhan atau berfirmanlah Tuhan kepada Yosua kapan? Sesudah Musa mati. Dengar baik-baik. Oke, stop dulu. Stop, jangan baca lanjut supaya saudara nggak keliru nanti bacanya. Dengar baik-baik. Firman Tuhan ini jelas. Musa pada waktu itu diangkat Tuhan sebagai hambanya. Tetapi firman ini berkata bahwa Yosua abdi Musa. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Akan ada masa di mana sesuatu yang engkau sembah itu harus dimatikan, dimusnahkan, diselesaikan Tuhan supaya saudara bisa mendengar Tuhan. Musa harus mati supaya Yosua diangkat menjadi hamba Tuhan. Selama ini yang namanya Yosua ada di bayang-bayang Musa. Selama ini Yosua menjadi hamba daripada Musa. Selama ini Yosua ada di dalam perintah Musa. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik, kalau hidupmu di bawah bayang-bayang sesuatu, hidup kita diperintah oleh sesuatu, hidup kita dikendalikan oleh sesuatu yang bukan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendengar firman Tuhan. Contoh, kalau saudara dikendalikan oleh daging, dikendalikan oleh ketakutan, dikendalikan oleh situasi di sekeliling kita, maka kau tidak akan mendengar firman Tuhan. Makanya Allah buat jelas firman Tuhan ayat 1. Musa mati, baru Allah bicara kepada Yosua. Saudara dengar baik-baik. Apa hal yang menguasai hidupmu selama ini? Kalau ketakutan dan kekhawatiran menguasai kita, wajar kita sulit mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara harus selidiki. Dan kita harus selidiki. Juga kalau saudara baca di kitab Yesaya, jelas sekali. Ketika raja itu mati, baru kemuliaan Tuhan muncul dan Allah berbicara kepada Yesaya. Jelas. Jadi kadang harus ada yang mati, yang penguasa sebelum kita. Sama, saudara tahu Abraham, kapan Abraham mendapatkan janji perkataan firman Tuhan? Setelah bapaknya mati, Terah. Terah itu penyembah berhala bapaknya. Dengar baik-baik. Itu sebabnya, katakan sama-sama, kematian. Sekali lagi, kematian. Kematian daging. Kematian yang namanya kepada keinginan dunia. Kematian terhadap masa lalu. Itu membuat saudara bisa akhirnya mendengar perkataan dari Allah yang hidup. Bahkan dengar baik-baik, kematian Yesus di atas kayu salib itu membuat kita bisa mendengar suara Allah. Kenapa bisa? Karena selama Yesus hadir di muka bumi, kita hanya tahu bahwa Yesus ada di Yerusalem, di Israel dan sekitarnya. Tetapi ketika dia mati, dia berikan Roh Kudus. Dan tidak jelas Yohanes 14, 15, dan 16. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita kepada seluruh kehendak Allah. Paham maksudnya? Ada sesuatu yang mati sehingga kita boleh menerima yang namanya perkataan Tuhan. Kalau tidak, perkataan yang lain itu. Benar? Saudara tidak percaya, ini keren, ini menarik. Kalau itu tidak mati, suara kedagingan itu terus. Suara dunia, suara ketakutan, suara masa lalu terus berbicara, maka kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Contoh terakhir, saudara masih ingat keledai Biliam? Biliam diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Padahal Biliam sebagai seorang nabi, dia sudah tahu siapa yang akan mengutuki bangsa ini, dia akan terkutuk. Biliam sampai disogok, dikasih uang. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Suara daripada raja yang meminta untuk mengutuki bangsa itu begitu kuat di telinganya.
sampai dia tidak bisa dengar suara Tuhan, dia tidak bisa lihat Tuhan. Sampai akhirnya ketika Bileam naik keledainya, malaikat Tuhan berdiri di depan, betul? Memegang pedang dan berapi pedangnya, dan yang namanya keledai itu langsung merapat ke tembok, dan kakinya Bileam itu menjadi terjepit, dan dia marah, dia pukul keledainya, dan tiba-tiba keledainya berbicara, kenapa kau memukul? Wih, tak bangka dia. Sudah dengar? Karena dia mendengar lebih banyak suara dari raja dan sekelilingnya, akhirnya Tuhan pakai suara keledai untuk berbicara. Saudara paham maksudnya? Harus ada yang mati. Ego kita perlu mati, kesombongan kita perlu mati. Langkah, masih ayat 1. Yuk ayat 2. Yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Katakan, bersiaplah sekarang. Sekali lagi, bersiaplah sekarang. Bukan besok, bukan besok. Bilang kiri kanan, bukan besok, tapi sekarang. Bukan besok, tapi sekarang. Dengar baik-baik, saudara, dengar baik-baik. Ini masih disuruh bersiap, bukan menyeberang. Persiapan itu butuh waktu. Orang yang gagal mempersiapkan, nah itu ada pepatah, fail to plan is planning a failure. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau saudara gagal bersiap diri, maka kita akan gagal menyeberang. Bersiaplah sekarang. Makanya saudara, kata bersiap itu bukan besok dan lusa, sekarang. Dan bahasa sekarang ini adalah setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Lihat, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nanti minggu depan kita akan belajar spesifik tentang Yordan. Saya mempelajari Yordan ini keren. Saya tidak, tadinya saya udah ngobrol sama istri, apa khotbahin kayak itu ya Yordannya. Ada semangat, apa Yordan itu mau keluar, mau dikhotbahin. Tetapi waktunya nggak akan cukup supaya nggak buru-buru. Jadi minggu depan, ya, bila kira minggu depan kita belajar Yordan. Ya, pastikan saudara datang. Oke, minggu depan kita belajar Yordan. Nanti kita akan bahas itu. Kita lihat, kita persiapannya dulu. Jelas dikatakan, siapa yang akan menyeberangi sungai Yordan? Yuk baca sama-sama. Yang kita itu siapa dikatakan? Engkau dan seluruh bangsa ini. Dengar baik-baik. Sama-sama katakan, engkau dan seluruh bangsa ini. Saudara dengar baik-baik. Seluruh bangsa itu sebelumnya maunya kemana selalu? Ke Mesir, betul? Tetapi hari itu seluruh bangsa itu harus ke Yordan, harus ke tanah Kanaan, kepada negeri yang akan diberikan. Harus seluruh bangsa itu. Saya stop dulu di sini, dengar baik-baik. Ada banyak kita keluarga nggak mengalami tanah Kanaan. Karena apa? Karena tidak semua orang menyeberangi dan sampai ke sana. Suami mungkin sudah sampai, istri masih pada gurun, atau sebaliknya. Istri sudah sampai di tanah Kanaan, suami masih di padang gurun. Akhirnya kalian menarik. Saudara dengar baik-baik. Iklim padang gurun dan tanah Kanaan berbeda, sangat berbeda. Tanah Kanaan sangat subur, berlimpah susu dan madu katanya. Bahkan tandan buah anggurnya, setelah belajar kemarin, buah anggurnya dipotong satu tandan itu seperti pisang. Saudara pernah makan buah anggur? Pernah ya? Dan lihat di televisi bagaimana raja-raja makan anggur, satu atau dua orang. Betapa berbedanya iklim daripada padang gurun dan iklim yang namanya tanah Kanaan. Atau lebih parah lagi, ada istri yang sudah sampai di tanah Kanaan, suami masih jauh di Mesir. Makanya suka berantem, cekcok. Atau suami istri sudah ada di padang, suami istri sudah ada di tanah Kanaan, anak masih di padang gurun. Pernah nggak saudara dengar ada keluarga yang kacau seperti itu? Makanya firman Tuhan ini jelas, seluruh bangsa itu, katakan seluruh bangsa itu. Kalau kita artinya seluruh jemaat ini. Berat saudara, berat. Oh, contohnya di pelayanan kami pernah ada. Laki-lakinya mulai tua dan sungguh-sungguh luar biasa menginjili, menyampaikan kabar baik. Tiba-tiba dia menikah dengan seorang perempuan. Dia jelas laki-laki, dia bukan perempuan. Waktu menikah apa yang terjadi? Perempuan ini gak siap dengan visi suaminya. Akhirnya suaminya ketika terjun pelayanan, istri merasa dia meninggalkan. Dan satu kali istrinya marah,
Pilih mana? Pilih pelayanan atau pilih aku istrimu? Gak bisa, harus dua-duanya dipilih. Tidak, pilih salah satu. Gak bisa. Saudara tahu kenapa itu terjadi? Karena suami sudah sampai di tanah Kanaan, istri masih di padang gurun. Dengar, cek hidup saudara, cek hidup kita, pasangan kita, keluarga kita, anak kita. Makanya suka konflik. Karena apa? Dikatakan seluruh bangsa itu, katakan seluruh bangsa itu kadang gak nyambung. Karena apa? Yang namanya 3 area ini, Mesir, padang gurun, tanah Kanaan, gak nyambung semuanya. Menunya aja beda, gaya hidupnya beda, orang yang ditemui beda, tantangannya beda. Saudara, oleh sebab itu dengar baik-baik, jujur, ini yang namanya prahara rumah tangga. Prahara rumah tangga. Saya melihat di Indonesia yang paling banyak suku-suku itu suami atau istri. Ayo jujur. Suami atau istri, ayo jujur. Yang paling banyak suku-suku kita dengar, suami atau istri. Benar itu, istri lebih banyak. Ini berdasarkan hasil survei, benar. Saudara nggak percaya, istri yang paling banyak di gereja. Makanya kalau kaum wanita itu selalu rame, kaum bapak sedikit. Makanya Natal wanita sering, Natal pria jarang. Benar saudara. Dengar baik-baik, ini survei. Tetapi kita mau sama-sama. Bukan. Tidak ada kodratnya. Saudara, kalau sejak dari zaman penciptaan sebenarnya lebih suku-suku Adam atau Hawa? Ada seharusnya, betul? Karena Adam langsung buatan dari tangan Tuhan. Dia dengar perintah Tuhan. Hawa dibentuk dari Adam. Kalau dihitung-hitung turunannya, gitu ya. Kalau dihitung. Tetapi ini kok dunia terbalik hari ini. Saudara dengar baik-baik. Kita nggak mau. Kita mau dua-duanya suami dan istri. Loh, ini kayak jadi kotor untuk keluarga. Saudara dengar baik-baik. Sama, bukan hanya keluarga, tim. Katakan sama-sama, tim. Sama saudara, seluruh tim itu, seluruh kelompok itu, seluruh kawanan itu sama. Jemaat ini, dengar baik-baik. Saya jujur kepada saudara, berat sekali sebagai seorang pemimpin jemaat ini. Kalau jemaat ini ada di padang gurun, ada di Mesir, ada di tanah Kanaan, semua akan baku hantam nanti saudara. Dikhotbahin X tersinggung si padang gurun, dikhotbahin Y tersinggung si Mesir, dikhotbahin apalagi Z yang namanya si tanah Kanaan tersinggung lagi. Susah saudara. Itu sebabnya kita mau sama-sama keluar dari Mesir, lewati padang gurun, sampai di tanah Kanaan. Katakan amin. Ayo sama-sama dengan saya bangkit berdiri. Yang di Zoom juga bangkit berdiri. Oke, sama-sama dengan saya katakan, keluar dari Mesir, lewati padang gurun, menuju tanah Kanaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Keluar dari Mesir, lewati padang gurun, menuju tanah Kanaan. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Silakan duduk. Saudara, ini enak. Saudara kebayang Musa yang memimpin dengan hebat. He is a prince of Egypt. Dia itu pangeran di Mesir. Setengah mati dia tuntun yang namanya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan setengah mati dia urus yang namanya bangsa itu selama ada di padang gurun. Bahkan kita sama-sama tahu, udah bahas kemarin, Musa gak sampai ke tanah perjanjian. Itu bukan semerta-merta hanya karena dia, tetapi dia terprovokasi oleh orang-orang yang dia dipimpinnya. Saudara bayangkan, saya sudah bahas kemarin bagaimana jasa Musa, betul ya? Jasanya Musa. Bahkan Musa pernah berkata, Tuhan bilang seperti ini, Musa, aku akan habiskan sebuah bangsa itu, aku akan bunuh mereka, tapi darimu Musa, aku akan lahirkan sebuah keturunan yang mengasihi aku. Apa kata Musa? Janganlah demikian ya Allah. Apa yang akan dikatakan oleh Allah bangsa-bangsa? Engkau sanggup membawa mereka keluar dari Mesir, tapi kau tidak sanggup membawa mereka, memelihara mereka di padang gurun, dan engkau membunuh mereka di padang gurun. Apa perkataan bangsa-bangsa tentang engkau? Dan bahkan Musa berkata, kalau engkau Tuhan mau dari keturunanku nanti lahir dan mereka semua mati, Tuhan berkata, lebih baik aku apa? Mati. Hapuslah namaku dari kitab kehidupan. Betul? Saudara lihat jasanya Musa. Jasanya Musa membela bangsa itu. Kemarin kita bahas, Musa memaparkan semua jasanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan apa? Masih ingat? Udah? Satu kata, 5 huruf, mulai dari huruf C,
cukup. Tuhan bilang apa? Cukup. Cukup. Musa ngomong lagi, kemudian Tuhan bilang apa? Jangan ngomong lagi. Jangan bicarakan itu lagi. Saudara dengar baik-baik. Suami-suami, angkat tangan suami-suami. Angkat tangan. Ini suami-suami akan kerepotan urus rumah tangga. Coba bayangkan. Coba bayangkan, saudara main catur. Suami di 3 tempat yang berbeda. Istri di padang gurun misal, suami di Mesir, anak di Kanaan. Atau terbalik. Itu rumah tangga jadi apa, saudara? Rumah tangga itu akan mengalami sebuah perjalanan panjang. Mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Kembalian sampai Yosua. Saudara dengar baik-baik. Oleh sebab itu jelas firman Tuhan ini seluruh bangsa itu. Katakan seluruh bangsa itu. Sekarang katakan seluruh keluarga. Sekali lagi seluruh jemaat. Saudara, ini doa kami. Ini doa kami. Seluruh jemaat ini masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada yang tertinggal di Mesir, tidak ada yang tertinggal di padang gurun. Semua menuju tanah Kanaan. Dan nanti di tanah Kanaan kita dapat kamping masing-masing. Amin. Tanah kampingnya nanti kita akan belajar itu, saudara ya. Ada tanah kampingnya, saudara ya. Nanti kita akan belajar. Oke, lanjut ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Maksudnya tanah yang ada di tanah perjanjian itu. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang terus di sebelah sana itu sampai ke seberang sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Saya suka ini daerah matahari terbenam. Mungkin di situ kafenya dia nanti. Saudara dengar baik-baik. Ayat 5. Yuk kita nggak bahas tanah itu karena nanti kita akan bahas bagian 5. Seorang pun, sama-sama yuk, 1 kita baca, 1, 2, dan 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau sampai apa? Seumur hidupmu. Katakan yes, yes, yes. Tidak ada yang akan dapat bertahan melawan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sekarang dengar baik-baik. Ini gak enak, ini gak enak. Anda kepada saudara. Ini omongan Tuhan kepada siapa? Kepada Yosua, bukan kepada seluruh bangsa. Bisa. Saya adalah Yosua, saudara dan semua bangsa Israel. Tuhan ngomong kepada saya. Tidak ada yang akan bertahan melawan menghadapi engkau musuh. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara? Betul? Bagaimana saudara? Inilah perjuangan Yosua. Aku tidak menang sendiri. Aku menang bersama dengan jemaat ini, bersama dengan umat ini. Perkataan ini diterima oleh Yosua, tetapi bukan untuk dia, tetapi untuk semua masyarakat itu, untuk semua rakyat itu. Inilah pemimpin. Kita terima dari Tuhan, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kita semuanya. Suami-suami kau pemimpin, engkau anak sulung di rumah kau pemimpin. Ada perkataan Tuhan bukan hanya untukmu, tetapi buat terjadi untuk seluruh keluarga. Lihat, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Enak banget ini Yosua. Sudah dengar, enak benar. Tetapi dengar, Yosua tidak akan bisa mengalami itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan mengalami itu bersama dengan keluarganya, bersama dengan semua orang-orang yang bersama dengan dia. Ya, lanjut ayat 6. Lihat. 1, 2, dan 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat ini, perkataan ini selama Yosua pasal 1 4 kali disebut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kenapa harus kuatkan dan teguhkan hati? Ini memang menarik. Karena kalau kita nggak kuatkan dan teguhkan hati kita bisa terprovokasi. Yosua sudah pernah mengalaminya. Melihat bangsa Israel itu, bagaimana bangsa Israel ini akhirnya membuat hati yang namanya Musa itu tidak kuat. Hati yang namanya Musa itu menjadi goyah. Karena bangsa itu, saudara, dikatakan membuat membuat yang namanya Musa itu marah, membuat Musa itu jengkel, bahkan membuat Musa itu pernah salah mengambil keputusan. Karena apa? Karena dia dikendalikan atau tanda kutip dipengaruhi oleh bangsa itu. Itu sebabnya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa harus kuatkan dan teguhkan hati? Ini double, sudah dikuatkan, diteguhkan lagi. Mengapa harus 2 kali Allah berkata kuatkan dan teguhkan hatimu?
Maksudnya kenapa harus kuatkan dan teguhkan? Gak cukup hanya kuatkan. Dan bahkan di dalam Yosua pasal 1 sampai 4 kali dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena dengar, tekanannya besar. Tekanan dari dalam, yaitu siapa? Bangsa Israel itu sendiri. Tekanan dari keluarganya Yosua. Bahkan tekanan dari musuh. Tekanan dari rekan-rekan sekerjanya Yosua. Saudara dengar baik-baik. Itu makanya harus kuatkan dan teguhkan hatinya. Mengapa? Karena kalau tidak kuat dan teguh, dia akan bisa yang namanya Yosua ini terjatuh dalam Tuhan. Bahasa asli kuatkan dan teguhkan ini, kalau kuat itu kita sudah jelas. Tapi kata teguhkan ini, itu berbicara tentang alert, amat. Itu berbicara tentang semangat dan berbicara tentang kewaspadaan. Ya, teguhkan hati di dalam bahasa aslinya itu amat, yaitu apa? Berbicara tentang semangat dan berbicara tentang kewaspadaan. Katakan semangat dan waspada. Ada orang sambil bersemangatnya gak waspada, betul? Pernah lihat orang menangis sambil semangatnya gak waspada? Wah, jatuh. Benar ya? Pernah saudara lihat? Wih, sakit semangatnya gak waspada, jatuh. Sakit semangatnya jadi sampai keluar daripada nadanya. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat itu berbicara tentang kekuatan kita. Saya tidak terlalu bahas tentang kuatkan, tapi berbicara tentang yang namanya teguhkan hatimu. Yaitu berbicara tentang hati yang semangat dan hati yang waspada. Karena akan ada masa di mana kita tidak semangat dan ada masa di mana kita bisa lalai. Hati-hati. Itu sampai 4 kali Tuhan sebut. Karena kita bisa lalai, kita bisa tidak semangat. Jujur, saudara bisa tidak semangat. Di pelayanan ini kita semangat berapi-api, tapi tiba-tiba ada satu peristiwa, saudara bisa tidak semangat. Contoh, Mutiara Family Fellowship, Bang David akan pindah ke Papua. Apakah saudara akan tetap semangat? Ini pertanyaan. Tantangan. Betul? Kadang-kadang semangat kita dipengaruhi oleh orang lain. Kalau sampai saudara tidak semangat dengan pemindahan Bang David, tiba-tiba Bang David sudah jadi seperti berhala buat kita. Semangat kita harus dari pengaruhi oleh Tuhan, bukan manusia. Katakan amin. Saudara dengar, ada saat di mana kita tidak waspada, ada saat di mana kita tidak semangat. Itu sebabnya kita butuh saudara seiman. Katakan, aku butuh saudara seiman. Supaya apa? Mereka inilah yang bisa membuatkan dan menyemangati kita. Pasangan kita lah yang bisa membuat kita waspada. Papa hati-hati. Hati-hati Papa, jangan terlalu seperti itu. Kadang-kadang suami gak dengar perkataan istri, cerewet sekali. Nah, dengar baik-baik. Kadang-kadang istri menjadi red buat kita. Oke, lanjut lagi ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, diulangi lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tambah lagi apa? Dengan sungguh-sungguh. Lihat, diulangi lagi. Dikuat dengan sungguh-sungguh. Terus itu apa? Bertindaklah hati-hati. Saudara dengar baik-baik. Saya senang dengan bahasa Indonesia. Bertindaklah hati-hati. Saudara tahu gak artinya bertindak dengan hati-hati? Hati-hati di jalan, liver on the street. Katanya. Saya berpikir, kenapa hati-hati di jalan? Saudara, artinya apa? Attention, perhatian kita itu bukan hanya muncul dari otak, tapi dari hati. Aware, sadar, sampai dari kedalaman hati. Lanjut. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan hukum. Hukum apa? Hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Dan kita ada banyak belajar kemarin itu. Dan hari ini hukum itu adalah firman Tuhan. Saudara, engkau hanya akan bisa hati-hati kalau ada firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kau akan ceroboh. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan hati-hati. Tanpa firman Tuhan kita akan salah jalan. Kita tidak akan punya arah yang tepat. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Tanpa hukum, tanpa firman, saudara tidak akan hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, dikatakan di sana, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengar baik-baik, tanpa firman engkau akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mengapa? Saudara sudah jelas, bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun, mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oleh karena mereka digerakkan oleh suara kedagingan yang ingin kembali ke Mesir, sehingga mereka putar-putar padang gurun. Pada waktu itu mereka tidak punya kompas. Dan saudara dengar baik-baik,
Kalau padang gurun itu lihat ke sana, padang gurun pasir, di sana gurun pasir, di sana semuanya gurun pasir. Mau pergi kemana, saudara? Mau pergi kemana? Jadi kalau kau menyimpang ke kanan, saudara dengan baik-baik, katakan sama-sama, menyimpang. Beda menyimpang dengan berbelok. Kemarin kita ngomong dengan yang namanya berbelok. Saudara dengar baik-baik. Coba, tangkap ini baik-baik. Tangkap ini dengan konsentrasi. Menyimpang 1 derajat, tapi berjalan selama 40 tahun, itu jadi jauh atau enggak? Enggak jauh, jauh banget. Betul tidak? 1 derajat saja menyimpangnya, betul? Tapi 40 tahun. Cek dengan baik-baik, ini sungguh-sungguh. Kau menyimpang dari Tuhan, simpan dosa, simpan kesalahan, 1 aja. Tapi kau pertahankan selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kira-kira makin jauh dari Tuhan atau makin dekat? Makin dekat ke neraka, makin dekat kepada iblis. Faham? Tuhan bilang menyimpang bukan belok. Keren gak Alkitab ini? Katakan Alkitab itu keren. Oke, yang di sini paling banyak bawa mobil itu Pak Jojo dan Pak Koni, karena rute mereka lebih jauh. Betul? Coba menyimpang, Pak. Betul ya, Pak? Sampai nggak? Sampai di mana? Sampai di sini, teman-teman. Sudah dengar baik-baik. Ini jelas. That's why dikatakan berhati-hati dengan sungguh-sungguh. Karena menyimpang sedikit saja, saudara akan tersesat. Saudara dengar, banyak orang nggak tangkap firman Tuhan. Baca Yosua 1, hanya diambil di mana? Semua tanah yang kau injak akan kau menjadi milikmu. Hanya bicara tentang posesi kepemilikan yang diambil, tapi dia tidak bicara tentang rambu-rambunya. Tangkap firman Tuhan ini. Dengar baik-baik. Firman Tuhan ini begitu kaya. Kevin, dia staf akunting di kantor kami. Dia belajar angka 0 saja, angka 0 yang tidak ada artinya. Betul, 0 tidak ada artinya, betul. Tapi coba tambah 1 angka 0, apa yang terjadi Kevin? Stres dia. Dari 1 juta, tambah saja 1 angka 0 jadi berapa? 10 juta. 0 berarti tidak? Tidak berarti, saudara. Tetapi dengar baik-baik, menyimpang. Hanya angka 0 saja menyimpang. Suami-suami, istri-istri, kita semua, kau sedikit saja menyimpang dan kau pertahankan, suatu waktu kita akan bertemu di mana? Bertemu seperti anak laki itu di kandang bayi, di tempat-tempat melarang, di tempat-tempat yang hancur, di tempat-tempat di mana kau tersiksa. Kenapa kita menyimpang? Jangan main-main dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bisa bilang sama istri, firman ini kaya banget, kayaknya gak bisa digabungkan dengan Yordan. Dia bisa sedikit lagi, ya. Katakan sama-sama, wow keren. Ya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau beruntung. Supaya kau apa? Katakan sama-sama, beruntung. Sekali lagi, beruntung. Ada film anak kami itu, ya, bicara film dari superhero dari negara lain. Dia selalu beruntung. Namanya si Lagi. Ya. Dengar baik-baik, supaya engkau beruntung. Sama-sama, 1, 2, 3. Supaya engkau beruntung. Sekarang katakan, supaya aku beruntung. 1, 2, 3. Supaya aku beruntung. Saudara lihat, bagaimana supaya kita beruntung? Dikatakan di sana, kuatkan, teguhkan hati, sungguh-sungguh, hati-hati. Terus itu apa? Jangan menyimpang. Saudara, 1 ayat, 5 cara supaya saudara beruntung. Kalau ini tidak dikerjakan, maka saudara tidak akan beruntung. Kita tidak akan beruntung, tapi apa? Buntung. Kau buntung ya, tidak akan rugi. Kemanapun kau pergi, dengar, kemanapun kau pergi kau akan rugi. Kemanapun kau pergi kau akan tumpul. Kemanapun kau pergi kau akan bangkrut. Dengan siapapun kau menikah kau akan hancur. Dengan siapapun kau kerja kau akan gagal. Kemanapun kau kuliah kau akan hancur. Saudara dengar, kemanapun kau pergi, ke gereja manapun kau pergi, kau tidak akan hancur. Saudara, ini jelas.
puas banget di firman Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak kuatkan hati, nggak teguhkan hati, nggak sungguh-sungguh, nggak berhati-hati. Kita ini tidak jalan lurus, kita menyimpang. Kemanapun pergi, kemanapun kantormu, kemanapun sekolahmu, kemanapun gereja kau harus pergi. Tapi kalau 5 unsur ini ada pada kita, apapun kerja kita akan beruntung. Katakan amin. Siapapun pasanganmu, kalau itu dari Tuhan, kau akan beruntung dengan baik-baik. Karena Tuhan yang janji, bukan saya. Lanjut 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini semakin dijelaskan yang dari atas. Hukum Taurat yang dimaksud itu, gimana caranya supaya diingat. Dikatakan diperkatakan, direnungkan. Diperkatakan, direnungkan. Sama-sama, satu lagi ya. Diperkatakan, direnungkan. Diperkatakan, direnungkan. Ya, diperkatakan, direnungkan. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali, sudah 3 kali ya. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keren ya, menarik. 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab berapa hari? Dalam 3 hari. Jadi mereka dipersiapkan. Dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Dikatakan 3 hari lagi nanti kita akan pergi menyeberangi sungai Yordan. Siapkan dirimu. Gitu ya. Yang lalu Musa juga berkata, 3 hari lagi nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan di atas gunung di Sinai. Oleh sebab itu, siapkan dirimu, cuci pakaianmu, kuduskan dirimu, betul? Tahirkan dirimu. Kita pernah belajar itu. Ya. Lihat. Nah, 12. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak yang namanya dikatakan di ayat 13. Mulai dari 12. Suku Ruben, Gad dan Efraim yang setengah itu diberi hak di seberang sungai Yordan. Yang sisanya akan diberi hak di seberang sungai Yordan sana. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan itu datang kepada Yosua dan berkata, "Hei Ruben, hai Gad, hai suku Manasye yang setengah, jangan puas diri. Kau sudah dapat kaflingmu, keluargamu belum dapat kafling yang lain. Bantu mereka. Ayo maju berperang. Ayo maju berperang," kata Yosua. Kau juga harus siap. Suku Ruben, Gad dan Manasye pikir itu urusanmu, bukan urusan kami. Tetapi firman Tuhan berkata, "No, kau harus ikut bersama-sama denganku. Kau harus ikut berperang bersama dengan masyarakat ini, dengan rakyat ini." Dikatakan perempuan-perempuan tinggal, anak-anak tinggal, ternakmu tinggal. Kamu semua pahlawan gagah perkasa, ayo ikut berperang. Dengar baik-baik, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Seringkali perempuan-perempuan, istri, anak, dan ternak itu 2 hal besar, yaitu keluarga dan harta benda. Itu membuat seorang pahlawan tidak bisa berperang. Hati-hati. Itu membuat orang tidak bisa melayani Tuhan. Keluarga menjadi alasan, harta menjadi alasan, kesibukan menjadi alasan. Kita tetap di sini, aku nggak mau ke sana. Dengar baik-baik. Engkau sudah puas diberkati Tuhan, punya keluarga, istri, anak yang baik, punya pekerjaan, studi yang baik. Dengar, jangan berhenti. Karena apa? Katanya tadi di awal, seluruh bangsa itu masih hanya mereka yang dapat harta warisan, yang lain belum. Ada banyak gereja hari ini, orang percaya hari ini sudah cukup, that's enough. Aku sudah cukup diberkati Tuhan, EGP dengan yang lain. Dengar, firman Tuhan berkata, kau harus adalah pahlawan gagah perkasa, gagah berani. Tetapi karena kau sibuk dengan perempuan, istri, anak, dan ternakmu, engkau tidak menjadi pahlawan. Ada banyak orang di gereja tidak menjadi pahlawan. Ada banyak orang Kristen tidak menjadi pahlawan. Mengapa? Karena dia mati dirinya sendiri. Maaf, dia berhenti dirinya sendiri. Dia hanya berkata cukup dengan keluargaku, dengan hartaku, dengan studiku, pekerjaanku cukup. No. Di gereja ini, kami melihat saudara sebagai pahlawan yang gagah perkasa, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hebat.
Stop dulu sedikit tinggal sebelum terakhir. Saya bersyukur di gereja ini. Coba lihat, apakah ada di antara kita yang pengangguran? Semua kita melayani Tuhan tidak ada yang pengangguran. Semua. Dia banggakan apa pekerjaannya. Pak Rusmin apa pekerjaannya. Pak Johnson, semua kita aman. Itu ada tadi yang single di sini yang di belakang itu. Itu dokter, saudara. Yang belakang di sini tadi, itu dokter. Yang main bass bukan hari ini, suaminya Pak Samuel itu dokter. Mau melayani Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Ini pahlawan yang tidak perkasa. Katakan amin. Karena apa? Tidak puas dengan apa yang bukan tidak puas, katakan itu tidak berhenti dengan apa yang diterima. Dengar yang di Zoom juga, dengar baik-baik. Apapun pekerjaan aktivitasmu, jangan puas diri sehingga kita tidak melayani Tuhan. Saudara, ini jelas dikatakan jangan berhenti, kau harus ikut menyeberang. Katakan sama-sama, ikut menyeberang. Katakan kiri kanan, ikut melayani. Ikut melayani, ikut melayani, ikut melayani. Mau remaja, pemuda, orang tua, ikut melayani. Semua dalam kesibukan apapun ikut melayani. Tadi saya bilang sama Kevin, kalau kita buat persekutuan pemuda di gereja kita, kamu siap nggak melayani? Saya siap, Pak, asal dia harus jam kantor jam 5. Ya iyalah, saya direkturnya, saya tahu kalau kerja jam 5. Tidak mungkin saya pangkas jam kantor lebih melayani gereja. No, harus komitmen dengan itu. Saudara tahu artinya? Dengar baik-baik. Kita semua harus menyeberang dan menyelesaikan ini. 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri. Nah, itu ya, mereka juga menduduki. Dia kan sudah dudukin tadi itu. Menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Artinya submit, tundukkan diri bangsa itu kepada Yosua. Dengar, firman Yosua 1:16 tidak pernah kita dengar sepanjang kitab yang namanya Keluaran Imamat Bilangan Ulangan. Bangsa itu pernah bilang sama Musa, Musa, apapun yang kau katakan akan kami dengar. Tapi ujungnya apa? Dilanggar. Tetapi ini, itu sebabnya semua bangsa itu mati di sana. Dan bangsa yang taatlah yang muncul, yang dipimpin oleh Yosua. Mereka menundukkan diri. Karena apa? Allah berfirman kepada Yosua, dan itulah yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan masyarakat, bersama dengan bangsa itu. 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Saudara dengar, bangsa itu dua dilakukan. Pertama, dia menundukkan diri kepada Yosua, dan yang kedua, dia mendukung Yosua dalam doa. Dia berkata, kiranya Allah menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Ada sebuah pengharapan. 18. Setiap orang yang menentang perintahmu tidak akan mendengarkan dan tidak mendengarkan perkataanmu. Apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Wow, keren. Ini kita akan bahas. Terakhir, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali. Saudara, kali ini firman Tuhan ini datang kepada kita semua. Kuatkan dan teguhkan hatimu adalah persiapan untuk kita bisa menyeberangi sungai Yordan. Firman Tuhan ini jelas, mulai dari ayat 1. Yang pertama, harus ada yang mati. Betul? Harus ada yang mati, kedagingan kita dan segala macam, supaya kita bisa mendengar firman kebenaran Tuhan. Yang kedua, yang harus menyeberang siapa? Seluruh bangsa itu. Gak hanya 1-2 orang. Doa kami gak hanya 1-2 orang di jemaat ini yang mengalami Tuhan, tetapi kita semua. Bahkan semua kita jemaat ini mengalami Tuhan. Akhirnya kita bisa mengajak seluruh kota kita mengalami Tuhan. Amin. Dan kita bisa mengajak seluruh provinsi dan seluruh bangsa ini mengalami Tuhan. Amin. Itu dikatakan. Jelas di sana dikatakannya luar biasa. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kata teguhkan itu amat, artinya apa? Waspada dan semangat. Hati-hati, ada yang bisa membuat kau tidak waspada. Hati-hati, ada yang bisa melunturkan semangat kita. Dan jelas dikatakan di sana ada 5 hal supaya perjalanan kita berhasil dan kita beruntung. Dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati seperti yang difirmankan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Ini semuanya dikatakan Tuhan.
maka perjalanan kau akan beruntung. Kemanapun kau pergi, apapun kau kerjakan, saya yakin firman Tuhan itu bicara banyak kepada kita. Dan yang terakhir tadi kita bahas, jangan mau seperti Ruben dan Efraim yang setengah itu. Tetapi akhirnya kita tahu, nanti kalau kita baca di minggu depan, Ruben, Gad, dan Efraim yang setengah itu, mereka setuju dengan Yesus. Mereka tidak tinggal di seberang sungai Yordan. Mereka meninggalkan istri, anak-anak, dan ternak di sana, dan mereka pergi berperang sampai bangsa itu menang menuju tanahnya, baru mereka kembali ke sana. Kita bersyukur, kuatkan dan teguhkan hati. Amin. Kita berdoa. Izinkan firman Tuhan ini berbicara banyak kepada kita, dan bersyukurlah. Terima kasih untuk firman Tuhan. Firman ini begitu dalam. Roh Kudus tuntunlah kami. Tuntunlah kami. Tuntunlah kami ya Tuhan. Berbicara kepada kami. Berbicara kepada kami. Kami bersyukur dan kami percaya firman itu hidup. Firman itu makanan yang sehat. Firman itu makanan yang baik. Firman itu makanan yang cocok buat kami. Katakan sama-sama, firman itu makanan yang cocok buatku. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Firman itu makanan yang cocok buatku. Cocok buatku. Terima firman itu. Terima. Terima firman Tuhan itu. Terima firman Tuhan itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima firman Tuhan itu. Haleluya. Aku terima firman Tuhan. Katakan sama-sama, aku terima firman Tuhan. Aku terima firman. Aku terima firman. Berdoalah kepada Tuhan. Kita akan sembah Tuhan dengan pujian yang pertama tadi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Dan sampai saudara siapkan hati, kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan saya minta dengan penuh kasih Bang Dani dan Kak Eva boleh membantu melayani. Biar ini menjadi momen yang indah sebelum Bang David ke Papua boleh melayani jemaat Tuhan. Sama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Saudara, mari siapkan hati saudara untuk bersama mengambil berhiaskan kekudusan seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan, ku datang dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi berdebar. Datang Tuhan dalam hadirat, sama-sama dia datang di hadapan Tuhan, berhiaskan kekudusan. Terima kasih untuk firman-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
surga. Mari kita tundukkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tadi membuat kita siap semua. Tuhan, bahkan dengan perjamuan hari ini hati kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Untuk kami dipersiapkan Tuhan menyeberang, mau duduk di taman Kanaan yang sudah Kau percayakan kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita sama-sama. Mari datang kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan, perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mengucap syukurlah untuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Mengucap syukurlah untuk pengorbanan Kristus buat saudara dan saya. Berterima kasihlah tubuh itu sudah hancur supaya kita bisa hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tubuh itu terpecah supaya kita menjadi satu. Suami istri satu, orang tua anak satu, keluarga yang utuh, jemaat Tuhan yang satu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak, kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Kami percaya roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dikuduskan dengan darah-Nya. Dan saat kami menikmatinya, kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan kami satu dengan jemaat-Mu, dengan satu dengan yang lain. Dengan penuh pengucapan syukur, kami sambut bersama-sama. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat tangan dengan cara kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat cawan ini dalam tangan kami. Kami mengucap syukur. Cawan ini melambangkan perjanjian baru dalam hidup kami. Perjanjian keselamatan, perjanjian iman, perjanjian kasih karunia, perjanjian berkat, perjanjian tanah Kanaan dalam nama Yesus. Kami terima itu semua. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah menguduskan, menyucikan, menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami terima anggur ini, kami terima roti yang sudah kami makan tadi. Semua ini membuat kami mengingat penderitaan, supaya kami menjadi saksi-saksi kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita sama-sama terima, nikmati anggur ini. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih.